Wah, gila. 28 Years Later, gue baru aja selesai nonton dan gue nggak percaya bahwa film ini dibikin cuma pakai iPhone 15 Pro Max. Gila. Film ini kualitasnya bener-bener keren banget sih, tuntun warnanya. Dan memang ada beberapa yang gue lihat di sinematografinya, wah ini iPhone banget nih. Tapi setelah gue lihat behind the scene-nya, ternyata dia pakai kayak ring kayak gitu, ada iPhone banyak diputerin sampai belasan iPhone kayak gitu untuk cuman ngambil gambar zombinya doang gitu. Dan wow, ini salah satu kemajuan yang keren. Dan gue tahu bahwa sutradaranya Danny Boyle ini kayak pengen menggunakan suatu teknologi nggak yang harus menghormati teknologi tua, harus pakai kamera iMac, harus pakai ini Leica bla bla bla, kamera red gitu nggak gitu. Karena memang sutradara Danny Boyle ini mungkin pengen ngasih tahu ke kita bahwa sebenarnya di saku kalian itu kalian udah bisa bikin film yang luar biasa, bahkan sekelas 28 Years Later ini gitu. Wah, tapi di video kali ini kita bukan cuman mau nge-highlight tentang properti yang digunakan, alat apa yang digunakan, tapi gue mau menceritakan pengalaman gue nonton, apakah gue masuk sama ceritanya. Ini zombie-zombie udah banyak banget ya film tentang zombie, tapi harus diakui bahwa salah satu pionir zombie keren juga di era modern tahun 2000-an juga menurut gua 28 Day Later juga menurut gua di tahun 2002 itu benar-benar mencuat menjadi orang-orang tuh jadi pandangan tentang zombie itu agak berbeda gitu. Kebanyakan zombie yang lelet kayak gitu, tiba-tiba datang zombie yang waduh kok kayak gini banget gitu. Tapi dari segi gambar ya di yang versi Cillian Murphy di zaman itu juga menurut gue jelek banget gambar gitu. Dan sekarang mungkin si sutradara juga pengen ngasih tahu bahwa sebenarnya gambar nggak yang bagus-bagus banget harus level kayak Oppenheimer, tapi kalau ceritanya bagus itu justru masuk ke kita gitu. Dan itu yang gue rasakan dari nonton 28 Years Later ini. Dan ini kan sebenarnya film ketiga ya, setelah 28 Days Later lanjut lagi ke 28 Weeks Later dan sekarang versi Years Later-nya. Jadi hari, minggu, tahun. Setelah menyaksikan film ini, gue merasakan memang ada ikatan dengan 28 Day Later, di mana di sini ada karakter Jamie yang selamat di era-era awal gitu, di mana dia selamat di awal film. Kita langsung diperlihatkan ada anak-anak berkumpul di satu ruangan nonton Teletubbies, tapi orang tuanya lagi berantem sama zombie yang terinfeksi gitu. Itu bener-bener kontras. Gue suka. Kontras itu gue suka banget kayak Teletubbies yang kesannya anak-anak banget, tapi mereka anak-anak yang nonton nggak terhibur, justru kayak tegang. Di belakang itu lah gila. Itu salah satu scene menurut gue, salah satu yang fenomenal dan jenius menurut gue, karena kan kontras kayak gitu kan penonton nggak biasa kan, tiba-tiba nonton itu wah keren banget gitu. Dan akhirnya Jamie ini berhasil melarikan diri, orang tuanya ternyata udah terinfeksi semua, dia melarikan diri terus menghilang. Dia tuh cuman hadir di awal film terus hadir lagi nanti di akhir film, dan itu keren banget, memang dipersiapkan untuk sequel. Tapi film 28 Years Later ini berfokus justru ke karakter anak 12 tahun bernama Spike, dimana dia ini punya ayah bernama Craven Jamie dan diperankan oleh Ella Taylor-Johnson. Gue juga bingung gitu, kenapa namanya jadi Craven Jamie gitu kan, Craven the Hunter jadinya, kan sosoknya sama juga gitu. Tapi di sini Jamie akhirnya menguji atau ngetes anaknya untuk keluar dari pulau untuk pertama kalinya, di mana itu juga dilakukan oleh anak-anak yang sudah cukup umur. Diajak keluar dari pulau terpencil itu dan akhirnya dia keluar ke dataran utama kayak gitu, di mana untuk menuju ke pulau terpencil ini itu harus menunggu kayak pasang surut air laut kayak gitu, dimana memang udah disiapin sama jembatan kayak gitu, dimana kalau laut pasang itu semua orang nggak bisa lewat gitu. Yang gue pikirin juga kenapa nggak bikin perahu gitu ya. Gimana apakah zombinya bisa naik perahu ya, itu yang gue pikir, mungkin takutnya gitu kali ya, zombinya takut naik perahu makanya dibikin dataran kayak gitu. Dimana masalah utama dari film ini adalah setelah si Jamie ini berhasil memperkenalkan bagaimana kengerian dataran utama kepada Spike, dia berhasil membunuh zombie pertamanya yang lelet itu, yang makan cacing itu. Gue jijik banget itu ya. Gue jijik banget dia makan cacing. Akhirnya si Spike ini balik, tapi ketika dia terjebak di malam, ketika ada ini baru ya buat teman-teman yang ngikutin film dari 20X yang franchise ini, di mana ada zombie yang ternyata berevolusi setelah 28 tahun ini. Ada zombie yang namanya Alpha Infected, di mana Alpha ini udah di atas di antara yang zombie yang lainnya. Dia udah berakal kayak manusia kayak gitu. Ditungguin tuh karakter Jamie sama si Spike, udah bener-bener dendam kesumat. Dan ternyata setelah kita lihat sampai ke babak ketiga, nama sang bos zombie Alpha ini adalah Samson. Ini sebutan sama si dokter itu bahwa namanya Samson karena gede banget gitu, dan dia udah punya dendam gitu. Dan akhirnya disinilah kita jadi tahu bahwa sebenarnya setelah 28 tahun disimpulkan bahwa ini bukan zombie, tapi justru manusia yang
yang terinfeksi virus tapi nggak bisa mengendalikan otaknya. Perintah otaknya itu udah diambil alih oleh virus, jadilah dia mirip zombie. Tapi bukan zombie seperti kebanyakan kayak di Walking Dead mungkin, di mana itu bukan. Ini mereka masih berakal, bahkan masih bisa melahirkan, di mana ada momen zombie yang melahirkan ternyata anaknya itu nggak terinfeksi. Dan ini kayak melahirkan generasi baru di pulau ini yang menarik banget untuk dijadikan sequelnya. Anaknya ini yang nantinya namanya Aisla ya kalau nggak salah, itu mungkin akan menjadi sesuatu di sequelnya. Ya kita serahkan ke Nia Da Costa yang jadi sutradara film itu. Tapi ini jadi hal yang menarik banget buat teman-teman yang nggak nonton film-film sebelumnya. Menurut gue ini aman karena memang dari awal dia kayak berasa film solo yang berdiri sendiri. Cuman ada kayak beberapa gambaran bahwa Investu tuh kayak gini, bahwa mereka terpencil udah sekian lama gitu. Dan di sini pun di era latar waktunya itu di era modern guys, di era modern. Tapi karena memang mereka terpencil di salah satu pulau Inggris kayak gini, mereka tuh cuman menggunakan anak panah, kayak bener-bener kayak berasa zaman-zaman dahulu banget gitu ya. Yang bikin gue kontras adalah ketika tiba-tiba ada tentara kayak gitu terjebak, tentara NATO terjebak di pulau karena kapal mereka karam kayak gitu, dan akhirnya mampir ke sini pakai senjata, ada iPhone di sana, dan si spy ini ketemu sama si cowok yang namanya Eric itu, dan dia kaget, wah iPhone kayak gini kok ada ada cewek yang pakai botox nih kayak kesengat lebah. Itu ngakak sih. Itu ngakak sih. Itu tamparan keras untuk cewek-cewek yang pengen mempercantik diri di zaman sekarang, tuh tamparan keras banget menurut gue. Tapi secara garis besar bahwa ini sebenarnya latar waktunya terjadi di era sekarang, tapi kontras dari sini karena ternyata kalau manusia itu terisolasi dari dunia luar, itu sebabnya bisa jadi kayak gini gitu, bisa jadi primitif lagi, bisa jadi kayak tertinggal lagi gitu. Jadi kita lihat di sini sebenarnya pesan yang bisa disampaikan sama si Danny Boyle sebagai sutradara, menurut gue bahwa manusia sebenarnya lebih mengerikan dari zombie kalau mau diperhatikan di sini. Jadi menarik banget. Yang gue juga cukup gagal fokus adalah si Alpha Infected-nya itu, di mana dia benar-benar suka mengokolesi kepala kan, ditarik kepalanya sampai ke tulang-tulangnya keluar semua. Gila, itu sadis parah gitu. Tapi ngomongin tentang sadis, kalau mau dibandingkan dengan versi pertama dan kedua, memang ini nggak sesadis film yang sebelumnya. Karena memang ini bukan cuma menonjolkan tentang kesadisan, yang which is itu udah banyak banget diceritakan di film-film zombie yang lainnya. Tapi drama keluarganya dapat, emosionalnya dapat. Di sini gue suka. Yang tadinya gue mikir, wah jelek nih, kok kayak gini sih film zombie. Tapi setelah gue keluar ke bioskop, gue mikir, oh iya ya, ternyata di sana. Ternyata kekosongan itu memang dikasih ruang untuk penonton tuh merasakan olah emosionalnya gitu loh. Jadi gue suka di sana. Jadi kayak, oh ternyata kayak gini. Bagaimana hubungan antara Spike dan juga ibunya Aisla gitu. Yang ibu Aisla ternyata terjangkit kayak gitu. Terjangkit antara manusia dan juga monster. Dan itu juga penuh tanda tanya buat teman-teman yang baru untuk nonton 20X Years Later. Kok bisa kayak gitu ya. Ternyata kayak gini gitu. Jadi gue gak terlalu mau ngomongin terlalu luas secara dalam cerita filmnya. Takutnya spoiler ya. Jadi menurut gue ini olah rasanya keren. Memang fokusnya ke karakter Spike. Yang gue kurang masuk aja itu ceritanya adalah karakter ayahnya Craven Jamie ini kok selama si Spike kabur sama ibunya tuh kok kemana aja gitu. Kenapa lu nggak berusaha berenang kayak, atau nggak, kalau nggak berenang ada perahu cadangan kayak di pulau itu? Nggak mungkin dong. Di pulau itu nggak ada perahu cadangan. Kayak seolah-olah diam aja setelah berantem sama Spike, udah menghilang aja beberapa malam kayak gitu. Udah kayak masih kayak agak kurang ini, jomplang. Mungkin akan disiapkan di film selanjutnya, tapi itu jadi minusnya gue jadi ingin menilai film ini gitu. Jadi beberapa cerita yang menurut gue ada beberapa yang loncat, tapi akhirnya ada beberapa juga yang dijelaskan kayak gitu. Dan akhirnya untuk sosok ibunya yang ternyata penyakitnya aneh ini, itu pas dia si karakter Spike ini lagi jaga-jaga, tiba-tiba didatengin zombie, hampir dimakan kan si sama zombie, dipukul pak. Dan itu ganas banget dia. Jadi itu akhirnya menekankan bahwa sebenarnya dia ini bukan kanker sih. Bukan kanker yang pada umumnya kita kenal. Ternyata ibunya ini antara manusia dan juga monster. Makanya si dokter tersebut akhirnya mengambil keputusan, plek, jadilah gitu. Dimana Bone Temple namanya tuh ya, Candi Tengkorak. Wah itu keren sih. Itu salah satu yang terkeren bisa kita tonton di situ. Dokternya ngumpulin semua mayat. Wow. Tapi yang gue tangkap lagi-lagi di sini adalah karena memang ini kekurangan dari aksi zombinya. Beberapa orang mungkin bikin ngantuk filmnya. Tapi untuk gue pribadi gue suka. Meskipun ini memang lebih mengeksplor bagaimana kehidupan anak kecil berjuang di antara ganasnya zombie yang masih noob kayak gitu. Yang menurut gue yang nggak gimana kayak gitu. Tapi pada endingnya menurut gue dari babak 1, babak 2, babak 3 klimaks ceritanya dapet. Tapi setelah melihat
lihat bahwa ini beda. Pembeda dari film 20X Years Later ini yaitu dari segi emosional, olahan ceritanya, dari kontinuitas antar cerita dari awal Jamie yang hilang muncul itu baru menarik menurut gue gitu. Pengolahan rasanya. Belum lagi kalau kita pikir bahwa bikinnya cuma pakai iPhone, itu tambah plus lagi menurut gue gitu. Jadi secara keseluruhan di sini mulai dari scoring yang 1, 2, 3, wah itu keren banget. Dan juga akhirnya menjelaskan bahwa sebenarnya infeksi ini hanya terjadi di pulau ini aja yang terisolasi. Untuk masyarakat luar itu mengalami kayak hidup biasa aja. Mereka udah dijaga sama NATO tuh ya, pulau-pulau, jangan sampai ada zombie orang yang lewat pulau tersebut. Dan orang yang udah masuk ke pulau itu nggak akan bisa masuk lagi ke dunia yang utama gitu, yang hidup normal aja. Karena yang mau mereka juga udah terjangkit. Jadi kan ingat kayak masa-masa pandemik gitu ya. Nah, kayaknya sejauh ini itu saja. Gue suka banget secara seluruhan cerita dari filmnya, juga teknis pembuatannya, sinematografinya gue nggak usah terlalu bahas. Menurut gue keren banget pengambilan dari drone-nya, meyakinkan banget suara-suara anginnya gitu, sinematografinya, zombinya lari itu bener-bener kayak wah ini beda sih, beda banget lari yang belum lagi kalau yang alpha lari, belum lagi yang zombie lelet yang bugil yang di tanah kayak gitu makanin cacing, itu meyakinkan banget. Dan gue jarang ngelihat film zombie semeyakinkan ini. Yang lain kan cuma nyerang aja. Menurut gue ini emosionalnya dapet, ngeri zombinya dapet, apokalipsnya dapet. So secara keseluruhan dari segi cerita, teknis dan juga sinematografi antar karakter, gue memberikan skor untuk film ini ada di angka 8/10. Jadi dengan skor 8/10, 20 Years Later ini menurut gue sangat rekomendasi untuk kalian tonton untuk mengisi waktu luang kalian untuk pergi ke bioskop. So thank you teman-teman udah menyaksikan review kita kali ini. Kalau kalian punya film-film yang menarik untuk kita review, silahkan tambahkan request kalian di kolom komentar di bawah. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share supaya channel kita naik, cepet-cepet naik agar kita semangat terus untuk bikin video. So, sampai jumpa di review-review selanjutnya.